Dalam kopi tuh gini loh. Kadang pagi tadi berangkat. Bapak Wali. Bukan suami. Oh, bapak Biasa suami. kan suami yang antar. Iya. Aku bingung. Aku orangnya nggak bisa tidak menepati janji. Itu pantangnya camat hitam putih. Iya. Situasi apapun, bundamu harus tepati janji. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutafarid dan kembali lagi di Saung Opini bercakap soal Jambi. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat fenomenal, yaitu Bunda Mursida selaku Ibu Camat di Pasar Jambi. Penasaran kan kawan-kawan untuk ingin tahu sosok Ibunda selaku Ibu Camat di Pasar Jambi? Baiklah, langsung saja kepada Bunda Mursida, dipersilakan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore ini merupakan Jumat Barokah ya, Jumat Barokah. Kenapa saya katakan Jumat Barokah? Biasanya ketika kesibukan Bunda di dalam melaksanakan tugas, nah ternyata di balik kesibukan itu ternyata ada sekelompok anak muda yang menamakan membuat sebuah tempat wadah bertemunya anak muda di Saung Opini. Nah, saya tadi sudah diperkenalkan tadi, namanya Hajjah Mursida, Camat Pasar Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi. Nah, kalau melihat nama saya itu punya makna loh ya. Setiap pemberian nama itu punya makna. Misalnya seperti Dr. Dede Kusnadi. Nah, itu ada artinya. Saya artikan nama saya dulu, Hajjah Mursida. H itu harus menepati. J, janji dan sumpah jabatan yang saya ucapkan ketika saya dipercayakan untuk mengemban amanah di Kota Jambi ini yang sudah 8 tahun. Kami pindah di akhir 2012. 8 tahun itu mengawali langkah pertama sebagai lurah di Kelurahan Pasir Putih. Nah, kemudian menjadi camat Jambi Selatan. Kemudian Jambi Selatan dimekarkan, dipercaya menjadi camat Palmerah. Dan saat ini dipercaya menjadi camat Pasar Kota Jambi. Mursida itu M itu mengabdi. Sama dengan anak-anak semua. Bagaimana kita mengabdi? Mengabdi. Kenapa harus mengabdi? Untuk siapa mengabdi? Untuk bekerja bersama-sama. Sekarang saya berada di pasar. R itu rakyat Pasar Jambi. S itu semangat dalam bekerja. Jadi anak muda harus semangat, jangan loyo. Ya, S semangat dalam bekerja. I ikhlas dalam berbuat. D dan insya Allah ya Allah. A amanah dalam tugas. Nah, itu singkatan nama saya. Nah, kalau saya lihat Dr. Dede menatap saya, Dr. Dede Kusnadi. K kita dipertemukan hari ini di Saung Opini. Tepuk tangan dulu. Oh, itu untuk itu saya ucapkan terima kasih. Iya, Bunda, sama-sama. S itu semoga apa yang kita harapkan di sore ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. N itu ingat, namamu akan selalu terukir dalam hatiku, dalam pikiranku sebagai sosok anak muda yang luar biasa. Insya Allah kita doakan beliau ya, semoga betul-betul bisa mewujudkan harapan dan impiannya, membawa bagaimana tadi katanya calon daripada Rektor. mudah-mudahan ya. Itu Kusnadi. A itu agar semua itu tercapai. D itu doa kita mengantarkan beliau. I insya Allah beliau akan diwujudkan cita-citanya oleh Allah SWT Tuhan Maha. Itu Dede. Nah, mudah-mudahan dengan perkenalan singkat ini biasa anak-anakku semua nontonnya nonton TV, dengarnya dengar cerita. Nah, sekarang sudah ketemu sosoknya. Nah, inilah saya selalu juga katakan, wahai masyarakat, di mana saya memimpin. Ndak di Pasir Putih, ndak di Jambi Selatan, ndak di Palmerah, ndak di Pasar. Wahai masyarakatku,
camatmu tidaklah tinggi semampai. Camatmu tidaklah cantik jelita, tetapi insya Allah camatmu akan selalu bekerja sama dengan semua warga yang dicintai. Nah, itulah sosok saya. Ya, itu anakku sayang, sosoknya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Dan juga saya ingin memperkenalkan sosok fenomenal juga sebagai pengamat sosial yang ada di Provinsi Jambi dan yang sedang berada di sebelah saya. Kepada beliau kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan sebagai selaku dosen kami juga Bunda di kampus. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih jumpa lagi di YouTuber Saung Opini Publik pada sore hari ini yang mungkin terus kita memberikan inspirasi, memberikan sebuah gagasan, ide khususnya di Provinsi Jambi. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bunda saya, yaitu juga sebagai camat di pasar ya. Dan ini cukup menarik, menyita perhatian publik khususnya di Kota Jambi, Bunda. Ya. Jadi Bunda Musrida ini mengingatkan saya pada sosok Wali Kota Surabaya, Ibu Trismarini, di mana saya pernah menempuh pendidikan S3 di Kota Surabaya. Nah, persis Bunda Musrida ini seperti ibunda juga namanya, Bunda Trismarini. Jadi dia nggak kenal waktu itu, kalau memang betul-betul ke bawah, turun ke masyarakat tuh nggak kenal lagi, nggak kenal lelah. 24 jam. Saya pernah menyangka bahwa Wali Kota Surabaya pada waktu itu, Ibu Trismarini, itu adalah seorang pedagang sayur. Nah, ketika saya melihat, nah ini Bu Wali Kota, Bu kenapa sini Bu? Ya kita harus bersih seperti ini. Nah, saya sering melihat berita Bunda ini cukup aneh ya. Hampir 24 jam Bunda kerja, saya pikir. Sementara yang namanya ASN itu dibatasi kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun Bunda memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kota Jambi ini hampir 24 jam. Sehingga pernah saya lihat berita jam 11 malam Bunda masih turun ke lapangan. Masih turun ke pasar mau ngecek siapa-siapa yang terjadi di pasar, bagaimana masalah Covid ini, saya pikir ya. Saya pernah dengar beritanya turun mengecek yang bagi berkerumun, yang masih ini, kenapa kalian berkerumun gitu ya. Yang buang sampah ya. Yang buang sampah sembarangan. Nah, ini cukup fenomenal di Kota Jambi. Sehingga ada beberapa masyarakat yang beranggapan, wah ini kok beda gitu. Nah, apa memang sudah karakter atau bagaimana? Ini kita ingin tahu juga nih Bunda. Ya kan? Saya juga sempat sering melihat upload berita Bunda. Jadi bahkan ada beberapa kelompok komunitas yang menginginkan Bunda untuk tampil nih di Pilwako ini. Jadi sampai sejauh itu ya. Jejak Bu Risma tadi. Sampai sejauh itu tanpa disadari Bunda, ada pemerhati publik dari sebagian kalangan lembaga yang menginginkan Bunda itu tampil. Cuman kan ini persoalannya nantilah ya, karena kita melihat kondisi kan pilkada ini kan belum tentu, masih jauh. Tapi luar biasa Bunda terus bekerja untuk memperbaiki daripada rakyat di Kecamatan Pasar Jambi khususnya. Silakan Bunda, bagaimana tanggapan Bunda terkait hal ini? Itu selalu dilontarkan orang kepada saya. Iya. Tapi jawaban Bunda apa? Dalam hidup ini yang kita cari yang pasti. Yang pasti itu apa Bunda? Ada 3 yang pasti loh. Yang pasti itu ada 3. 1, mati pasti. Ingat, mati pasti. 2, tua pasti. Nggak dicat warna rambutnya bagaimanapun juga, giginya bagaimanapun juga rapinya, bagaimana bikin kacamatanya supaya kelihatan muda, tetap tua pasti. Kalau ASN, Dede, Kusnadi, kalau ASN itu pensiun pasti, pensiun pasti. Nah, dalam hidup ini kita menjalani yang pasti dulu. Jadi wakil wali kota belum pasti. Kenapa belum pasti? Banyak hal-hal, tidak hanya sebatas figur yang dilihat, tidak hanya sebatas pemikiran cerdas yang dilihat. Banyak indikator-indikator penyebab daripada untuk hal itu. Nah, kalau ditanya Bunda, setiap orang bertanya, Bunda punya keinginan, bagaimana? Punya minat, punya niat? Saya katakan, ada faktor yang bisa meluluhkan keinginan saya, yang bisa meluluhkan niat saya, itu ada 4. Siapa Bunda? 1, ridho Allah SWT Tuhan Maha Esa. Kalau Allah sudah berkehendak mengangkat harkat, martabat, derajat seseorang, tidak ada orang lain yang bisa menghalangi, dan tidak juga kita bisa menolaknya, mengelaknya. Yang kedua,
kehendak semua masyarakat Kota Jambi. Kalau dikit tak perlu, tak pasti kalah. Tetapi kalau sudah semua seia sekata, kelurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, yang berat sama dipikul, memberi kepercayaan, itu lain. Yang ketiga, restu keluarga. Kenapa restu keluarga? Keluarga itu di atas segalanya. Apalagi saya punya keluarga campur sari. Kalau saya asli Sungai Penuh, asli Sungai Penuh Kerinci. Suamiku asli Putra Jawa. Kemudian kami juga ada yang Minangnya juga. Nah, banyak hal-hal yang harus kita mengharap dukungannya. Nah, yang keempat, kita saat ini seperti ini, ada orang yang memberi support, ada orang yang membantu, ada orang yang mendukung. Nah, siapakah orang-orang ini? Tentu tidak luput dari pimpinan dulu yang mengantarkan saya bisa menjadi ASN. Siapa beliau? Itu adalah Ibu Hajah Juniwati Maskun. Dari pembantu rumah tangga saya dibawa ke Jambi menjadi ASN, dan menjadi hari ini pun saya dibantu oleh orang-orang yang ternama. Siapa lagi? Ada juga Bang HBA, tidak luput dari beliau. Beliau adalah guru saya, mentor saya. Kemudian pembimbing, penasehat, semua adalah Bapak HBA. Saya tidak bisa mengatakan tidak. Ada juga Pak Bambang Prianto, mantan wali kota. Nah, tak lupa lagi tentu dari Bapak Wali Kota yang saat ini, Bapak Dr. Haji Saripasa ME. Nah, kalau yang 4 ini dak kate Mursidah, dak kate yang 4 ini mengatakan tidakkan saya maju menjadi apapun. Nah, saya ingin menikmati itu semua apabila sudah didukung oleh 4 aspek ini, 4 faktor ini. Nah, karena yang keempat ini juga harus saya perhatikan orang-orang yang telah membentuk saya seperti hari ini. Yang penting, saya selalu katakan, kalau saya itu, ingat anak-anak semua ya, gelar kesarjanaan saya itu, saya hanya berlatar belakang SPD. Saya tambah N, SPDN. Kenapa tambah N? S segala pekerjaan, D diawali, N niat. Segala pekerjaan diawali niat. Mau menjadi apapun kita, niat dulu. Niat mau jadi camat mau mengapa, niat mau jadi lurah mau mengapa, niat mau jadi apa saja, ada niat dulu. Nah, oleh karena itu niat saya hanya satu, saya ingin menjadi camat seumur hidup. Maka saya pakai topi camat. Kenapa camat seumur hidup, Bunda? Camat cari amal menuju akhirat, itu yang penting buat saya. Nah, yang penting buat saya itu camat cari amal menuju akhirat. Apapun pekerjaan, apapun jabatan, yang penting cari amal menuju akhirat. Tinggal kita IGS lagi, ikhlas, 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 gembira, gembira dan sehat. Nah, kalau kita sudah ikhlas melakukan apapun, insya Allah Allah beri kita kesehatan, dan kalau kita sudah sehat, insya Allah kita bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kenapa? Kalau Pak Jokowi selalu ngomong, kalau tadi Ananda Dedek ngomong, Bunda itu bekerja tak kenal waktu. Saya apapun, kapanpun, siapapun yang meminta, saya insya Allah akan penuhi semua. Satu lagi prinsip hidup di dalam hidup saya ini, dalam hati saya, jangan pernah membedakan orang. Itu inti kata. Jangan pernah membedakan orang. Kenapa? Di mata Allah semua kita adalah sama. Di mata Allah kita adalah orang-orang yang diharapkan untuk bisa bersama-sama selaku umat muslim dan bersama-sama dengan orang banyak. Nah, itu yang penting. Jangan pernah membedakan orang. Insya Allah kita akan bisa melaksanakan tugas itu. Yang penting tugas itu kita laksanakan dengan hati yang ikhlas. Nah, itu yang penting kuncinya. Supaya apa? Kalau saya saat ini camat tertua di Kota Jambi. Kenapa camat tertua? Umur saya juga sudah tidak muda, tetapi saya selalu berprinsip, usia boleh tua, semangat harus muda. Bekerja, berinovasi, tidak harus tergantung usia, tidak harus tergantung di mana, kapanpun, dan dengan siapapun. Selalulah, ini anak-anak muda semua, yang penting apa? Selalulah berinovasi, selalulah berbuat, selalulah bekerja. Kalau kata Pak Jokowi, bekerja, 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 bekerja. Sampai kapan habisnya, Bunda? Sampai kita menutup mata. Maka oleh karena itu, saat kita diberi kesempatan, bekerjalah, berbuatlah untuk bagaimana kita bisa membawa orang banyak bisa bersama-sama kita untuk dapat melaksanakan sebuah
program yang telah dibebankan ke pundak kita. Itu yang penting. Oke Bunda, terima kasih. Namun itu tadi masih menjadi pertanyaan lagi Bunda. Masih soal itu terus. Sekarang kan lagi geliat-geliatnya orang mau menghadapi kontestan pilkada ini. Selalu menjadi pemberitaan di arus bawah. Itu bagaimana sebenarnya itu Bunda? Ya kita ingin juga tahu lah sebatas apa nanti kan. Apakah niat Bunda itu kalau memang ada sorongan dari masyarakat untuk maju, bagaimana kira-kira? Apakah betul-betul memang Bunda ingin tampil atau melihat bagaimana? Begini. Kalau nama muncul, entah itu di medsos, entah itu di pemberitaan, entah itu di media cetak, media elektronik, yang penting ketika nama itu muncul berarti nama Bunda berarti Bunda ada di hati masyarakat. Bunda ada di hati orang banyak. Kalau Bunda tidak ada di hati masyarakat, tidak ada di hati orang banyak, tidaklah mungkin namanya muncul. Namun kembali Bunda katakan unsur kedua tadi, apabila masyarakat Jambi ini betul-betul sudah menghendaki, itu lain halnya. Nah, kenapa? Kalau yang menghendaki cuma Idris, cuma Dede, cuma Destri atau lain sebagainya, itu tidak mungkin. Maunya saya apabila sudah bulat tekad, seia sekata, sehilir semudi, kelurah sama menurut, masyarakat Kota Jambi ingin ada sosok perempuan, maka itu menjadi penilaian lah buat masyarakat banyak. Kalau saya menilai diri saya tidak ada apa-apanya, dan saya tidak punya apa-apa, dan saya hanyalah seorang wanita yang punya kemauan bagaimana membawa perempuan-perempuan Jambi ini menjadi perempuan-perempuan pemberani, perempuan-perempuan tangguh, perempuan-perempuan hebat. Nah, ini adik-adik, anak-anakku semua calon pemimpin perempuan. Nah, ketika menjadi seorang pemimpin, jadilah ia perempuan tangguh, perempuan hebat, jangan menjadi perempuan cengeng. Dan yang penting lagi bisa menjaga amanah. Nah, itu saja. Artinya kalau memang nanti satu saat takdir Allah, takdir ya Allah, kan? Lalu itu ada dukungan konsekuensi masyarakat, artinya siap tidak siap Bunda harus siap. kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa. ASN Kota Jambi yang viral saat ini viral gitu. Bahkan beliau pernah diundang ke Hitam Putih ya Bunda ya, di Hitam Putih. Jadi gaya beliau yang nyentrik, berbeda lah. Beliau menjadi antitesa dari ASN kebanyakan. Orangnya belak-belakan gitu, yang seperti yang kita lihat banyak di YouTube maupun di media sosial. Berita-berita. Jadi kenapa Bunda itu tiba-tiba digadang-gadang maju Pilwako misalnya? Jadi sebetulnya Bunda itu sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan masyarakat kota itu suka terhadap Bunda. Amin. Kan gitu. Kenapa mereka suka? Karena apa yang Bunda lakukan itu mewakili mungkin keinginan masyarakat. Mereka itu suka dengan gaya pejabat yang seperti itu, tidak punya jarak kepada masyarakat gitu kan. Kadang-kadang kan masyarakat itu muak nengok melihat pejabat yang membatasi diri ya gitu kan. Nah, seolah-olah ada jarak gitu. Nah, Bunda kan tidak gitu. Jadi secara psikologis Bunda itu membuat dirinya itu disukai oleh masyarakat, disukai oleh publik gitu kan. Artinya tercipta dengan sendirinya. Tercipta secara tidak langsung gitu. Jadi dalam konteks politik itu kesukaan itu salah satu faktor kenapa orang memilih gitu. Orang memilih itu kan selain kenal dia suka gitu. Kan gitu. Sayang. Iya, dia milih itu kan karena suka. Nah, Bunda itu kan berhasil menciptakan publik Jambi itu tidak hanya kenal ya gitu, tapi suka. Bahkan sayang. Ya. Dengan gaya beliau tadi ya, gaya beliau yang to the point gitu kan. Bahkan beliau kemarin ada memandikan orang gila Bunda yang Bunda mandikan itu. Nah, itu kan lagi viral tuh. Nilai-nilai sosialnya tinggi tuh. Sentuhan masyarakat sangat senang yang begitu. Kan jarang. Mungkin di Jambi tidak pernah kita ketemu yang pejabat seperti itu gitu kan. Mungkin ada, tapi kita nggak tahu gitu kan. Nah,
kesukaan publik terhadap pejabat yang tanpa jarak dengan masyarakat itu diwakili oleh Bunda. Sehingga mungkin barangkali di kalangan teman-teman media, dan tentu teman-teman media memunculkan itu karena respon publik juga Bunda. Ada respon terhadap figur Bunda yang barangkali dianggap rismanya Jambi. Kan gitu. Dan istilah rismanya Jambi memang kayaknya sudah melekat di Bunda itu, terutama untuk di warga kota. Ketika Bunda menjadi sosok wali kota atau wakil wali kota, nanti Bunda akan memimpin mereka dengan gaya yang seperti itu gitu kan. Nah, karena masyarakat sudah muak dengan gaya-gaya pejabat yang protokoler segala macam. Nah, Bunda kan tidak seperti itu. Apa adanya ya. Ya, gitu. Mungkin itu Pak Dokter. Iya, baik, terima kasih. Itulah mungkin dari media Bunda, mungkin bisa diteropong. Kita juga melihat ya sisi kota Jambi ini memang sangat nyentrik figur Bunda itu. Saya juga sempat tertegun kan. Makanya saya waktu pernah studi di Surabaya, saya teringat Bunda Trismarini itu juga begitu. Kalau dari jauh tuh udah manggil, kau sini ya, begitu. Apa sih sama Bunda? Tepuk tangan lo buat Bunda. Ya. Pernah menjadi pembantu. Oh Bunda, iya. Nah, mungkin bisa cerita Bunda. Begini, kunci sukses itu anak-anak sayang ya. Satu, kita jangan lupa pertama keimanan kita dulu ya kepada Allah SWT. Yang kedua, jangan ada kata gengsi. Nah, ketika Buddha dulu ditinggal mama umur 5 tahun, saya bukanlah orang yang lahir dari orang yang luar biasa, tetapi orang yang sangat biasa-biasa. Bukan lahir dari keluarga kaya raya, tapi keluarga yang tidak punya apa-apa. Saya lahir dari seorang anak petani miskin, pengembala sapi, tetapi punya keinginan. Nah, bagaimana keinginan itu bisa terwujud? Saya juga ingin berdiri di atas kaki sendiri, bukan berdiri di atas bayang-bayang keluarga lain yang punya harta benda. Selagi itu halal buat saya demi menyelesaikan sekolah saya mulai dari SD sampai SMA. Nah, kalau kuliah ya sudah dikuliahkan di saat selesai sudah dapat pekerjaan. Nah, bagaimana sosok Mursida itu ingin mewujudkan itu? Tentu apapun selagi itu halal saya lakukan. Saya kalau lihat anak-anak banyak di jalanan ya yang jual kue ya, jual apa menjajakan kue, saya terbayang Mursida kecil. Karena apa? Mursida kecil itu demi untuk mendapatkan sesuatu ya, kebutuhan sekolah ya, kebutuhan makan. Kalau bapak seorang petani miskin, saya masuk lorong keluar lorong bawa semua jajanan yang saya jajakan, kadang hujan, kadang panas. Ketika hujan yang saya bawa, bagaimana saya bawa, begitu pulangnya tidak dapat uang sama sekali. Nah, kalau panas mendingan ya kita bisa habis semua dagangannya, itu ada bahagia. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita itu untuk tidak menjadi orang yang gengsi, untuk tidak gengsi ini aku apalagi aku gagah disuruh pula jual kue. Jangan. Yang perempuan juga aku ini perempuan, apalagi zaman sekarang perempuan itu harus cantik, harus begini nih, disuruh jadi ini itu. Nah, terkadang saya bercerita dengan Destri kalau hujan begini aku ingat masa laluku ketika jadi pembantu rumah tangga, pulang sekolah angkat kain, sholat zuhur, makan, kemudian gosok. Nanti tolong bantu ke keluarga itu untuk persiapan masakan untuk sorenya. Nah, kalau pagi sebelum sekolah nyapu, nyuci semua kebutuhan rumah tangga saya lakukan. Nah, itu saya lakukan dengan ikhlas dan dengan penuh hati gembira demi bagaimana kita bisa meneruskan keinginan kita. Dalam hati saya tidak terbayang menjadi camat. Yang penting yang di hati saya tamat SMA jadilah. Tetapi Allah kembali. Saya katakan, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Nah, kemudian juga seperti itu juga, kalau beliau berkehendak ingin menjatuhkan orang, tidak ada juga seseorang bisa menghalanginya. Yang penting di dalam hidup ini, satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, jangan sombong. Apa sih yang mau disombongkan? Oh, aku ini S3 loh. Oh, aku ini pejabat loh. Jangan pernah sombong. Kenapa? Umur tak ada kita yang mengira, tak ada kita yang bisa mengatakan saya akan hidup 1000 tahun lagi. Tidak. Contoh, innalillah wa inna ilaihi rajiun.
adik sepupu saya Jasa Sila meninggal dalam usia yang sangat muda kemarin, hanya main bulu tangkis. Allah berkehendak kembali kepada beliau, tak ada bisa kita yang menghalangi. Maka oleh karena itu saya ingatkan, jangan pernah membentakan orang, jangan juga sombong, jangan juga gengsi. Nah, lakukan itu selagi bisa kita lakukan, jangan gengsi. Kemudian kalau kita sudah misal ada pegawai, ada TKK, kalau disuruh bos ada lokak dak, janganlah ditanya lokak dulu, kerjakanlah, berbuatlah, dan selalulah itu diiringi dengan keikhlasan. Nah, insya Allah. Nah, anak-anak juga begitu, jangan sampai tergelincir ke dalam kenakalan remaja, apalagi ke dalam narkoba. Kalau itu sudah kalian hadapi, kalian akan sengsara seumur hidup. Nah, apalagi gagah-gagah cantik-cantik. Saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian menjadi penerus saya nantinya. Generasi penerus Anda itu adalah generasi penerus, maka insya Allah Anda akan bisa berbuat dengan baik nantinya. Nah, itu sekelumit saya. Ya. Tepuk tangan dong. Artinya gini, artinya sebuah proses itu tidak pernah mengkhianati hasil, Bunda. Saya kalau cerita Bunda dan teringat saya mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin saya sama dengan Bunda, saya pernah juga berdagang asongan itu, naik bis turun bis di terminal, ya kan, terus naik pas SMA pernah juga jualan manggole, itu saya sedih juga kan, tapi saya percaya, ya kan, sebuah proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi kita ikut aja proses itu. Sekali lagi tepuk tangan buat Bunda. Terima kasih kepada Bunda dan Dr. Dedek Kusnadi. Dan kita sudah mengenal sosok seorang Bunda Mursida sebagai selaku ibu camat yang berada di Pasar Jambi. Baik, saya ingin melemparkan pertanyaan untuk kawan-kawan kepada Bunda. Siapa dari kawan-kawan yang ingin bertanya untuk Bunda? Ada dari kawan-kawan yang ingin bertanya untuk Bunda? Ya, silakan. Kenalkan nama dulu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reza Saputra. Kebetulan di sini saya Bun dari mahasiswa Universitas Islam Negeri, dan juga jurusannya kebetulan ilmu pemerintahan, Bunda. Nah, jadi saya tidak banyak yang saya ingin tanyakan, cuman kebetulan di sini kan kami kan kelaknya nanti insya Allah nanti bakal jadi para birokrat yang ada mungkin di Jambi ini. Lalu motivasi saya minta gitu, motivasi dari Bunda yang membuat di sekarang kan era serba instan, Bunda, serba canggih, semua serba cepat. Nah, banyak kadang kita berpikir bahwa saingan itu kan semakin ketat, Bunda. Nah, lalu bagaimana cara kita tuh untuk bisa teguh dengan keyakinan kita dari niat kita dari pertama untuk kuliah, terus untuk bisa bersaing di masa yang sangat sulit gitu, Bunda. Iya. Khususnya mungkin di era sekarang gini lah. Mungkin itu. Gitu. Ya, sekarang persaingan, ya. Persaingan menuju yang terbaik itu luar biasa. Tidak saja di kalangan birokrat, di kalangan anak muda mendapatkan sesuatu. Tanya nih, Dokter Dede pengen jadi rektor misalnya, saingannya banyak, bukan sedikit. Nah, kita lihat, ya, artinya ingat prinsip, ingin naik, jangan jatuhkan orang. Ingin naik, jangan jatuhkan orang, naiklah secara wajar. Ingin dekat, jangan menjelekkan orang. Nah, kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu niat lagi tadi. Kalau kita punya niat baik, insya Allah Allah akan mendengar, Allah akan melihat, dan Allah akan memberi niat itu kita laksanakan nanti. Tapi kalau ingin naik, jatuhkan orang, itu bahaya. Dekat jelekan, si A begini, si B begini, itu bahaya juga. Nah, apa kuncinya, Bunda? Satu, punya skill, keahlian. Maka kalau kita sudah punya skill, orang yang mencari kita, bukan kita nyari orang. Oh, janganlah jak dipakai budak itu ngapa, dia luar biasa. Bidang keuangan dia hebat, bidang apapun dia hebat itu. Nah, bagaimana kita? Hebatnya kita adalah diiringi dengan skill yang kita miliki. Nah, kemudian jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah, kemudian juga kita bagaimana bisa kita harus tanamkan kebersamaan masyarakat, itu harus kemasyarakatan, itu harus. Kenapa? Kita hidup tak bisa sendiri, kita bekerja
tak bisa sendiri. Kita membuat sesuatu itu tentu kita perlu orang lain. Maka kalau kita sudah perlu orang lain, jangan cuek, jangan masa bodoh, kemudian tanamkan rasa tanggung jawab. Inti kata lagi, kita harus menjadi orang yang disiplin. Nah, kalau kita sudah menjadi orang yang disiplin, insya Allah apapun. Ingat sekali lagi, selalulah menjadi anak muda yang selalu punya skill, punya kemampuan, punya keahlian. Dasari itu semua dengan iman. Kemudian itu juga anak muda harus ada inovasi. Nah, kalau Bunda ditanyakan inovasi Bunda apa saja? Luar biasa. Ya, kalau untuk di pasar sudah 8 inovasi yang Bunda buat. Nah, inovasi ke-8 ini nanti akan diluncurkan Bunda, insya Allah. Nanti Dokter Dedek saya hadirkan sama Bung Idris itu. Yang bisa lihat makasih, Bunda. inovasi yang Bunda buat. Nah, selalulah anak-anak walaupun jadi mahasiswa tetap berinovasi. Pak dosen, aku punya inovasi ini di bidang ini untuk anak muda. Bagaimana menurut Pak dosen? Itu luar biasa. Nah, yang penting inti kata dalam menghadapi persaingan yang luar biasa, jadilah kita pejuang, jadikanlah kita yang ingin mencapai sesuatu itu dengan jalan yang baik. Jangan jalan naik jatuhkan orang, dekat jelekkan orang. Itu jangan. Takkan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itu kata kuncinya. Keahlian kita, skill kita, kemampuan kita. Kalau kita sudah punya itu, insya Allah pasti kita akan menemui suatu pekerjaan yang betul-betul kita bisa melaksanakannya dengan baik. Baik. Luar biasa ini. Baik, saya sebelum acara ini ditutup, saya akan meminta closing statement kepada sosok Bunda. Kepada Bunda, kami persilakan Bunda. Untuk masyarakat Jambi. Untuk masyarakat yang berada di Kota Jambi, Bunda. Oke, untuk masyarakat Kota Jambi, mengingat saat ini kita masih berada di COVID-19, tentu kita berharap bagaimana masyarakat Kota Jambi ini bisa tetap disiplin, bisa tetap menjaga prokes, bisa tetap mengikuti himbauan pemerintah. Nah, prokes itu bagaimana kita selalu pakai masker kemanapun kita berada, kemudian mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, kemudian kita jaga jarak di saat kita berada di tengah kerumunan. Kalau perlu, jangan berada di tengah kerumunan orang banyak. Nah, maka oleh karena itu, masyarakat Kota Jambi, mari kita untuk betul-betul bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita jaga semua yang telah dibuat oleh pemerintah, dan mari kita juga untuk tetap berbuat yang terbaik buat Kota Jambi terkini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mehmet Farid dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.